Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini sehat ya. Teman-teman, saya akan bahas mengenai timnas Indonesia yang 3 hari lagi akan bertanding ketemu dengan timnas Jepang di Gelora Bung Karno ya, Senayan teman-teman. Jadi ini info ada lumayan info sedih tapi juga enggak juga ya, karena memang sudah dipersiapkan kalau satu cedera ada satu lagi gitu ya sama Erick Thohir dan Sintayong. Ini kabar terbaru teman-teman saat saya buat video ini. Kevin Deep ya, dia diperkirakan akan datang hari ini. Terus Miss Hilger kabarnya dia cedera ya, nggak bisa membela timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti di tanggal 15. Ini kabar terbaru ya, nggak tahu nanti perubahannya seperti apa. Eh, Memang ada tanda-tanda Miss Hilger itu dari kemarin cederanya agak-agak kumatan gitu ya teman-teman. Jadi ternyata hari ini sampai hari ini ya diperkirakan nanti nggak bisa membela timnas Indonesia. Tapi ini teman-teman ya, makanya Erick Thohir bilang timnas Indonesia tuh butuh ya yang senior tuh minimal 50 pemain. Supaya apa? Supaya punya ketebalan masing-masing ya, lini belakang, lini tengah, lini depan. Nah, ini yang ditakutkan tuh begini ya, di saat pertandingan krusial, pertandingan penting ya, Indonesia ada yang cedera atau ada yang kena akumulasi kartu ya. Jadi akhirnya was-was seperti kita saat U23 dulu teman-teman. Ingat nggak? Jadi U23 itu sudah akan mencapai puncaknya, dia masuk semifinal, dia masuk playoff, mau masuk ke Olimpiade, backnya pada ini teman-teman, pada cedera, sama pada kena akumulasi kartu. Akhirnya sampai hari ini kan menimbulkan pertikaian antara Sintayong dan Elkan Bagot tuh, inget nggak? Nah itu gara-gara pemainnya kan terbatas, kedalamannya terbatas, akhirnya penggantinya juga cedera semua, ya akhirnya ada kekosongan ya yang seharusnya ditempel jadi berlubang gitu teman-teman ya. Nah akhirnya berantem lah tuh Sintayong dalam arti selisih gitu ya dengan Elkan Bagot, kenapa dipanggil nggak mau main. Akhirnya sampai hari ini Elkan Bagot sudah di blacklist sama Sintayong. Padahal Elkan Bagot tuh andalan juga buat timnas Indonesia teman-teman ya. Selain dia tinggi ya, nanti buat main di udara juga dia bisa memenangkan pertandingan ya. Kalau pas ada bola-bola sudut itu kan dia bisa maju nggak mengandalkan ketinggiannya. Akhirnya sampai hari ini karena clash nggak ada yang mengalah, egonya masing-masing, ya nggak dipanggil oleh Sintayong. Itu kan karena ego aja teman-teman. Ya kan Sintayong itu kan disiplin sekali, ya, harus dipanggil timnas harus ready kan. Nah, seorang pejuang warrior seperti itu harus ready kalau memang nggak cedera. Akhirnya Sintayong ngambek, ya nggak teman-teman. Nah, tapi kali ini pemain belakang Silger kan dikabarkan nggak akan bela timnas Indonesia nih lawan Jepang. Padahal ini pertandingan yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena Sintayong melepas 2 kesempatan emas saat melawan Bahrain sama melawan Cina. Coba kalau saat itu Sintayong memenangkan 2 pertandingan itu nggak sedramatis hari ini, ya nggak se apa namanya fenomenal hari ini, bahwa ini adalah ada tekanan harus minimal draw atau menang gitu melawan Jepang, karena memang semakin kesini pertandingan semakin mengerucut, semakin sedikit yang dilawan yang kuat-kuat. Nah, target melawan Bahrain dan Cina menang itu dibuang begitu saja oleh Sintayong dengan melakukan eksperimen-eksperimen. Makanya fan timnas Indonesia kan marah tuh. Kesalahan Sintayong mutlak itu saat melakukan eksperimen melawan Cina. Akhirnya digebuk lah sama Cina 2-1, kita kalah. Akhirnya poin 3 nggak didapat, yang dapat poin 0, malah Cina dapat poin 3. Ya itu kesalahan Sintayong teman-teman. Makanya kalau dipikirin ke belakang kita masih kecewa, tapi kita harus berpikir ke depan ya, bahwa berapa 3 hari lagi kita akan bertemu tim yang sangat kuat yaitu Jepang, dan ini sangat menentukan langkah Indonesia ke depan seperti apa. Langkah Indonesia itu salah satunya ditentukan saat melawan Jepang ini teman-teman. Kalau kita bisa menang, wah itu luar biasa, mentalnya langsung Indonesia kuat sekali nih, ya bisa mengalahkan pimpinan grup ya. Hari ini kan Jepang tuh, nanti mental pemain bisa melibas semuanya tuh kalau sampai menang lawan Jepang. Ya itu yang diharapkan ya. Kalaupun nggak menang ya minimal draw.
supaya membuat mental pemain tetap di atas gitu. Karena kalau bisa nahan imbang Jepang itu mental pemain juga kuat. Pede ya, nanti melawan Australia, melawan Arab Saudi, Australia, melawan Bahrain, melawan Cina yang kedua kalinya itu nanti akan lebih pede lagi kalau kita bisa nahan imbang Jepang atau memenangkan saat lawan Jepang. Jadi lawan Jepang nggak sembarangan ya. Jepang itu dengan persiapan yang matang nih teman-teman. Bahkan latihan perdananya pun bareng kemarin. Jadi sama-sama latihan hari perdana, karena pemainnya juga sama-sama datang dari luar negeri teman-teman. Indonesia juga datang dari luar negeri, bahkan ada yang belum datang. Terus Jepang juga sama begitu, dari luar negeri juga. Jadi sama-sama memiliki waktu yang sama. Ini adil banget lah, ya adil. Jadi dengan nggak adanya Misilger ya teman-teman, masih ada nih Kevin Dick. Walaupun Kevin Dick nggak masuk daftar 27 pemain, tapi Kevin Dick ini sudah dihitung-hitung atau diperkirakan atau info terbaru dia bisa membela timnas Indonesia saat melawan Jepang, karena memang pembuatan KTP, KK, perpindahan federasi, ya paspor itu semua sudah dilakukan duluan, sehingga begitu sumpah langsung didaftarkan, ya langsung valid, sehingga nanti penggantinya Misilger adalah ya namanya Kevin Dick. Kevin Dick nggak kalah mentereng ya prestasinya teman-teman. Dia tuh bermain di elit Eropa juga ya teman-teman. Dia pengalamannya banyak. Dia juga pernah melawan klub-klub besar di Eropa. Jadi dia pengalamannya banyak ya. Jadi udah senior juga. Jadi back belakang sudah luat lah ya. Kita udah punya pemain yang menurut saya kelas Eropa juga, Rizky Ridho. Rizky Ridho itu teman-teman ya, itu jarang miss loh. Kita ikuti aja permainan dia. Dia selalu konsisten, jarang sekali miss dia. Defense-nya bagus, tenang ya Rizky Ridho itu. Makanya udah kelas Eropa tuh Rizky Ridho. Jadi kehilangan Misilger nggak khawatir banget. Rizky Ridho juga sering atau pernah memasukkan bola juga ke gawang walaupun pemain belakang ya. Keren lah dia perkembangannya. Terus ada lagi J.I. Jazz. Ya, yang saya perkirakan nanti J.I. Jazz bisa jadi kapten nih teman-teman. Kemarin kan Asnawi itu jadi kapten ya, berantakan, fan nggak puas. Nah nanti kalau J.I. Jazz jadi kapten, nah ini bisa kelihatan tuh kedewasaan J.I. Jazz yang beberapa kali dia jadi kapten. Ada lagi nih Jordi Amat. Nah Jordi Amat kan dia kena mental karena sering blunder teman-teman. Dia pemain senior ya, paling tua ya di Indonesia, di timnas Indonesia. Nah, tapi dia sering blunder, itu yang bikin dulu Indonesia kalah karena keblunderan Jordi Amat ini yang membuat fan kita agak nggak yakin. Berarti kita punya J.I. Jazz, Rizky Ridho, ya, terus Kevin Dick, Justin Hubner ya, Justin Hubner nih ya, pemain belakang. Siapa lagi? Ada 4 lah yang tersedia ya, masih kuat lah ya. Ada Verdonk bisa ditarik ke belakang, tapi Verdonk saya rasa akan dimajukan ya nanti teman-teman ya, kalau Kevin Dick main. Yang pasti masih ada starting 11-nya ya, J.I. Jazz, Kevin Dick, atau Rizky Ridho ya, ini masih kuat lah ya pemain belakang. Ada Jordi juga, saya yakin Jordi Amat dimainkan karena dia kabar terbaru sehat ya. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman, ini benar-benar the best team yang diturunkan saat melawan Jepang, sehingga kita nggak buang-buang waktu lagi. Jangan sampai buang waktu. Kalau kita bisa menang cepat ya harus menang cepat, walaupun nanti akhirnya kita parkir bus. Ya kita harus bisa menang, mencuri poin dahulu, curilah, jangan sampai kayak Cina ngulur-ngulur waktu, dihajar duluan, akhirnya waktu habis nggak bisa balas. Oke, itu aja teman-teman ya berita terbaru. Kevin Dick sudah bisa bela timnas Indonesia, dan Misilger yang diperkirakan akan main malah dia cedera. Itulah sepak bola teman-teman, kadang-kadang suka meleset seperti itu. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-beritanya terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.